Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabar kita semuanya? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah hari ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan di dalam satu teks yang saya sudah kutip di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 20 dan Bapak Ibu membacakan ayat 21 dan ayat 26 nanti. Kita akan baca secara bersama-sama. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Silakan. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang berbisik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bersama-sama. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab kita itu tidak hanya ditulis oleh Lukas, tetapi juga ditulis oleh Matius, Markus, dan Injil Lukas. Dan itulah sebabnya pasti bahwa teks ini hal yang sangat penting. Itulah sebabnya ketiga Injil ini menuliskan tentang teks, yakni bicara soal pajak. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan belajar dan saya membuat satu big ID-nya adalah dalam hati siapa yang tahu. Kita boleh melihat rambut di kepala sama hitam, tapi di dalam hati tidak ada yang tahu. Tapi di dalam teks Alkitab yang kita baca tadi Bapak Ibu, secara cepat kita bisa melihat ketika ada orang-orang Herodian dan juga bersama dengan ahli Taurat yang memiliki niat jahat kepada Yesus, dan Yesus tahu akan niat jahat mereka. Secara sederhana Bapak Ibu, di dalam teks itu kita bisa melihat tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab tersebut. Ada Yesus Kristus, ada ahli Taurat, dan ada imam kepala, dan juga Herodian. Disitulah kita akan belajar bersama-sama dan saya akan menyinggung secara singkat dan praktis terhadap pribadi-pribadi di dalam teks yang dimunculkan di dalam Alkitab ini. Alur ceritanya, ahli Taurat itu dan imam bersepakat dan mereka selalu mengamati pelayanan Yesus. Saya gambarkan Yesus itu ibaratkan seperti ikan masuk dalam akuarium. Itu sebabnya Yesus itu selalu diamati oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan kepala imam. Mereka selalu melihat Yesus dari segala sisi. Untuk apa? Mereka mencari kelemahannya. Itulah sebabnya mereka sangat serius mengamati apa gerak-geri pengajaran apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan uniknya Bapak Ibu, ahli Taurat imam ini bekerja sama dengan Herodian. Kita tahu ahli Taurat ini bekerja di dalam keagamaan Yahudi, sedangkan seorang Herodian dia bekerja untuk pemerintahan, artinya secara politik. Dan mereka memberitahu dia supaya Herodian ini berlaku seolah-olah jujur ketika berhadapan dengan Yesus. Itu berarti kita bisa melihat orang yang
ditunjuk ini akan pura-pura berlaku benar, hidup benar di hadapan Yesus. Tujuannya untuk menangkap Yesus, menjerat dan membawa Yesus kepada penguasa. Jahat sekali niat mereka. Dan niat ini Bapak Ibu, Tuhan tahu. Sebagaimana khotbah saya kemarin, Tuhan tahu bagaimana kehidupan jemaatnya. Saya lanjutkan dengan teks yang kita baca. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Iya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Pernyataan yang mereka sampaikan di awal adalah sebagai bentuk pujian. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada orang memuji kita, bisa jadi tidak serta-merta pujian itu sungguhan. Sama seperti yang diterima oleh Yesus Kristus. Dan ketika orang mengatakan bahwa guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang benar. Tapi dari sini saya bisa melihat ya Bapak Ibu, kita juga perlu belajar dari Yesus Kristus. Yesus itu dari perkataan, pengajaran itu benar. Maka orang Kristen biasa seperti kita ini, kita juga belajar dari Yesus ya. Ketika orang melihat kita, orang percaya kepada apa yang kita katakan dan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Demikian juga tidak mencari muka, tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, dan melainkan seperti Yesus Kristus mengajar jalan Allah, hidup menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki, sama seperti yang Yesus miliki. Dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam, Herodian, mereka mengungkapkan ini di awal sebagai bentuk pujian kepada Yesus, padahal maksud mereka di awal itu sangat jahat. Bapak Ibu, saya membaca satu buku dalam 1 minggu ini, bicara soal khotbah ya, choosing to preach. Ada deklaratif, pragmatis, naratif, visioner, dan integratif. Dia katakan dalam tulisannya, seorang guru yang baik mengajar untuk mengubah kehidupan. Dan seorang pengkhotbah mengerti bahwa kehidupan akan berubah ketika orang memiliki pemahaman yang benar terhadap kebenaran. Kalau seorang guru mengajar untuk mengubah kehidupan sehingga orang yang diajar memiliki pengetahuan dan dia bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dia peroleh. Bapak Ibu pernah melihat orang diwisuda, atau kita pernah diwisuda, atau anak kita pernah diwisuda, ada toga talinya dipindahkan dari kiri ke kanan. Itu kenapa? Kenapa dipindahkan dari kiri ke kanan? Belum tahu ya. Secara sederhananya adalah ketika anak tersebut sudah menyelesaikan studinya secara akademis, secara kognitif, dia sudah diajarkan, dia sudah tamat belajar, maka sekarang pengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan apa yang sudah dia dapatkan, maka dipindahkan. Maka dari kognitif sudah terpenuhi, lalu tali dipindahkan, maka ilmu yang didapatkan dia aplikasikan kepada banyak orang. Seorang guru yang baik, yang sudah di wisuda misalnya, dia akan mengajar untuk mengubah kehidupan. Itu adalah langkah. Dan seorang pengkhotbah mengerti bahwa kehidupan akan berubah apabila orang tersebut memiliki pemahaman akan kebenaran. Jadi kita bisa menjadi orang yang berubah kalau pemahaman kita, mindset kita itu diubahkan. Nah, itulah sebabnya di dalam gereja itu pengajaran itu tidak bisa dilepaskan. Kita akan mengajar orang supaya mengerti kebenaran, karena dengan demikian orang bisa berubah. Saya lanjut Bapak Ibu, kita kembali dalam teks kita. Waktu Herodian memuji Yesus, pertanyaannya adalah, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mungkin di antara kita sudah tahu ya, karena kita mungkin sering bayar pajak motor ya. Pajak penghasilan juga ada. Kalau yang punya NPWP pasti juga ada yang bayar pajak, ada yang tidak. Sepengetahuan saya, karena saya juga punya NPWP Bapak Ibu, tidak bayar pajak ya, karena penghasilannya di bawah 40 juta. Ya. Dan orang yang bayar pajak itu
penghasilan lebih tinggi, tapi bisa bayar pajak kalau mau bayar pajak. Nah, pertanyaan mereka kepada Yesus itu adalah, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bapak Ibu, dari pertanyaan ini mereka hanya menuntut dua jawaban, iya atau tidak, boleh atau tidak. Dan waktu Yesus mendengarkan pertanyaan ini, Yesus tahu kalau seandainya salah menjawab, mereka langsung menangkap dia dan menjerat Yesus. Bapak Ibu, kalau Yesus menjawab boleh bayar pajak, orang Farisi, ahli Taurat, para imam akan berkata, nah ini, Yesus ini berarti sama dengan pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dan itulah sebabnya mereka akan menyalahkan Yesus kalau Yesus katakan boleh bayar pajak, karena orang Yahudi tidak bayar pajak kepada pemerintah Romawi. Kalau seandainya Yesus jawab tidak boleh bayar pajak, orang-orang seperti Herodian, pengikutnya Herodes, akan berkata Yesus ini menantang aturan dalam pemerintahan di dalam kerajaan Herodes, kerajaan Roma. Kalau Yesus menjawab tidak, maka pada waktu itu juga Yesus akan ditangkap. Yesus tahu maksud mereka yang licik. Di dalam ayat 23, Yesus tahu maksud mereka yang licik. Bapak Ibu, orang bisa jatuh terjerat dari pertanyaan. Maka Bapak Ibu, banyak sekali cara untuk menjatuhkan orang. Ini dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Tapi uniknya adalah Yesus tahu maksud kelicikan mereka itu. Di dalam Matius, Yesus tahu kejahatan hati mereka. Di dalam Markus dicatat, Yesus tahu kemunafikan mereka. Hebat ya? Yesus tahu hati mereka yang licik, Yesus tahu kejahatan hati mereka, dan Yesus tahu kemunafikan mereka. Itulah sebabnya saya simpulkan dalam satu tema, siapa yang tahu dalam hati manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Herodian mengajukan pertanyaan, mereka ingin menjerat Yesus, tapi Yesus tahu maksud hati mereka. Jahat sekali. Mereka jahat sekali kepada Yesus. Beberapa hari lalu saya dan istri nonton satu film. Filmnya bagus sekali di Netflix ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nonton. Judulnya Red Notice. Ya, Red Notice. Seorang yang sedang pegang bola ini, yang dari Mesir ini, mahal sekali benda ini Bapak Ibu. Dia ini adalah anak seorang polisi. Dia ungkapkan kalimat ini dan saya kutip kalimat itu. Pada akhirnya yang penting itu bukan apa yang kita kerjakan, melainkan apa anggapan orang lain terhadap apa yang kita kerjakan. Dia katakan, pada akhirnya sekarang yang penting itu bukan apa yang kita kerjakan, melainkan apa anggapan orang lain terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau orang lain menganggap yang kita kerjakan salah, maka yang kita kerjakan walaupun benar, karena banyak yang menganggap apa yang kita kerjakan itu salah, maka yang kita kerjakan awalnya benar jadi salah. Seberapa banyak di antara kita mungkin di dalam dunia pekerjaan, kita sudah bekerja dengan jujur, sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja dengan tekun, dengan loyalitas yang sangat full, penuh, tapi orang anggap pekerjaan kita itu tidak ada artinya, tidak benar. Kita mengerjakan tidak secara kompleks, secara sempurna. Kenapa dia mengungkapkan ini Bapak Ibu? Karena bapaknya menuduh dia mencuri jam arlojinya dia. Jadi bapaknya punya jam arloji. Di balik jam arloji itu ada kode untuk benda ini di salah satu hutan. Dan itulah sebabnya dia tanya kepada anaknya, kamu yang mencuri arloji papa? Dia katakan, tidak papa, aku tidak mencuri. Waktu dia katakan aku tidak mencuri, dia memang tidak mencuri, tapi karena papanya menganggap dia mencuri, maka dia seolah-olah jadi pencuri. Maka pada waktu itu dia pusing memikirkan pernyataan papanya karena menuduh dia pencuri, maka dia jadi pencuri nomor 1 di dunia. Di dalam film ini dia betul-betul jadi pencuri. Jadi dia katakan aku tidak mencuri, karena papanya anggap dia pencuri, maka jadilah dia sebagai seorang pencuri.
Gambaran ini juga Bapak Ibu, kalau saya coba sederhanakan, ketika Yesus melayani ya, pelayanan Yesus itu semuanya dikerjakan dengan baik, dengan jujur. Tapi toh di mata para imam, ahli Taurat, orang Farisi dan Herodian, mereka menganggap pelayanan Yesus itu salah semua. Padahal mereka ungkapkan di awal bahwa Yesus itu mengajar dengan jujur dan dia betul-betul mengerjakan pekerjaan sebagai seorang hamba yang datang dengan baik. Tapi di dalam pandangan mereka, Yesus tidak berlaku benar. Kalau kita mengalami seperti ini Bapak Ibu, Yesus sudah mengalaminya. Dia dianggap sebagai orang yang tidak becus dalam hidupnya. Lalu Yesus jawab pertanyaan itu. Kita baca yuk 1, 2, 3 ya. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Bapak Ibu, kalau mereka di awal tadi mengharapkan jawaban ya atau tidak, Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi dia memberikan pertanyaan dan mereka sendiri yang menjawab pertanyaan Yesus. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan kalimat ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, kita baca 1, 2, 3 ya. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari jawaban Yesus ini adalah jawaban yang sangat luar biasa, dan itu tidak pernah dipikirkan oleh ahli Taurat, para imam, dan mereka tercengang dengan jawaban Yesus. Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Karena di dalam logam uang keping perak itu ada gambar Kaisar dan tulisan Kaisar. Dan kalau itu ada gambarnya, berikanlah kepada Kaisar. Tapi Yesus tidak bicara kepada apa yang harus diberikan kepada Kaisar saja, tetapi dia menyetarakan kalau orang membayar pajak kepada Kaisar, orang juga harus sadar kita harus memberikan kepada apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Jadi kalau orang-orang pada waktu itu wajib memberikan pajak kepada pemerintah, tapi tidak boleh lupa kita juga harus memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Kata memberikan di dalam terjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu, kembalikan kepada Kaisar. Kata kembalikan itu diartikan lebih kepada mengembalikan dengan sukarela. Jadi apa yang sudah kita peroleh dari pemerintah, kita sudah diberikan uang misalnya, kita kembalikan dengan sukarela sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Tetapi kita tidak boleh lupa, kita juga harus kembali kepada Allah. Kita melakukan kewajiban kita dengan memberikan kepada Allah. Kalau orang bisa taat kepada pemerintah, masa kepada Tuhan kita tidak mau taat? Logikanya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada gambar Kaisar, maka gambar Kaisar itu harus dibawa kepada Kaisar. Lalu yang harus kita kembalikan kepada Allah atau yang harus kita berikan kepada Allah itu apa? Saya mencoba mencarinya Bapak Ibu. Ada dalam penafsir mengatakan apa yang diciptakan Tuhan dan dikendalikan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada kita, maka itu juga harus kita kembalikan atau berikan kepada Tuhan. Saya tidak puas dengan jawaban itu, dan saya mencari dan saya menemukan jawaban yang sangat mirip seperti pernyataan Yesus. Sama seperti Kejadian 1 ayat 26. Alkitab mencatat, baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hebat ya Bapak Ibu, pertanyaan itu memberikan jawaban yang sangat hebat. Kalau uang logam itu ada gambar Kaisar dan uang tersebut harus dikembalikan kepada Kaisar, sekarang kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Jadi image of God. Jadi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka gambar Allah ini, itu berarti tubuh kita ini harus kita persembahkan kepada Allah. Kalau uang yang kita peroleh dari pemerintah yang sah, dalam konteks itu ada uang logam
yang ada gambar kaisar. Uang tersebut diberikan kepada kaisar. Kita ingat juga seperti pernyataan Yesus. Maksud Yesus mengatakan, berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tubuh kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa penting Bapak Ibu? Paulus itu sangat konsentrasi mempersembahkan tubuh kepada Allah itu sebagai ibadah yang sejati. Karena ada banyak orang tidak mempersembahkan hidupnya, menyiksa hidupnya, bahkan melukai hidupnya, menjauhkan hidupnya dari Tuhan. Kalau kita tahu kewajiban kita terhadap pemerintah, kita tidak boleh lupa. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari jawaban itu, Yesus membuat ahli Taurat, para imam terkagum. Ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus menjawab itu. Mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Lalu mereka heran akan jawaban Yesus dan mereka tutup mulut, mereka diam. Belajar dari Yesus Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan orang yang tidak suka dengan kita, kalau orang ingin menjatuhkan kita, belajar dari Yesus. Kita tidak menjawab secara sembarangan, tapi jawaban kita itu bisa membungkam orang jahat terhadap kita. Dan para imam dan Herodian, mereka tidak mendapat celah untuk menjatuhkan Yesus. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu, dalam perjawaban Yesus itu, sudahkah kita melakukan kewajiban kita dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan mau ya, orang itu tidak hanya taat kepada pemerintah, tetapi juga harus taat kepada Tuhan. Penutup, kalau kita melihat tadi ada kelicikan hati, ada niat hati dari para ahli Taurat dan imam kepala dan Herodian, maka kita perlu belajar. Kalau kita mau jadi orang Kristen, maka kita harus lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan jadi orang Kristen yang licik, dan jangan jadi orang Kristen yang munafik, dan jangan jadi orang Kristen yang hatinya jahat. Kalau tidak, mungkin Tuhan bisa murka kepada kita. Saya percaya kita adalah orang Kristen yang terus belajar, diperlengkapi. Biar kita belajar, jangan memiliki hati yang licik, munafik, dan hati jahat. Mari kita berdoa.